Teman-teman semuanya, di sini saya akan mewakili teman-teman saya yang akan presentasi. Di sini saya sendiri dengan Melly Cecilia dan ada rekan saya nantinya, Khairunisa dan Amelia Putri. Presentasi yang akan kita tampilkan adalah utang usaha jangka pendek di mata kuliah Praktikum Akuntansi Keuangan Menengah 2. Pengertian utang usaha. Utang usaha yaitu utang yang berasal dari transaksi pembelian barang dan jasa dalam rangka memperoleh pendapatan usaha perusahaan. Pembelian barang dagang secara kredit akan menimbulkan utang usaha bagi perusahaan. Pencatatan utang usaha biasanya berdasarkan pada nota, kwitansi, atau faktur. Ciri-ciri utang usaha. Terdapat beberapa karakteristik pembeda antara utang perusahaan satu ini dengan bentuk-bentuk utang lainnya. Dan ini adalah beberapa ciri khas dari utang tersebut. Yang pertama, tidak disertai surat perjanjian formal. Dalam pengajuan utang, perusahaan tidak memerlukan adanya surat perjanjian tertulis. Rasa saling percaya antara penjual dan pembeli sangat dibutuhkan, bahkan satu-satunya bukti sah kesepakatan ini adalah faktur penjualan saja. Yang kedua, adanya terjadi berulang-ulang. Umumnya, pembayaran pengangsuran utang usaha merupakan arus kas keluar yang bersifat berulang-ulang. Dalam kata lain, utang ini akan terus berlangsung secara terus-menerus. Hal ini menyebabkan penjual maupun pembeli akan sering bertemu dan berkontak langsung. Lalu yang terakhir, ketiga, yaitu ada jatuh tempo singkat. Karena bentuk utang ini termasuk dalam aktiva lancar, maka waktu pelunasannya pun harus cepat. Biasanya tak kurang dari 1 periode akuntansi tergantung dari kebijakan pemberi kredit. Hal tersebut bertujuan untuk menjaga kelancaran arus kas kreditur maupun perusahaan itu sendiri. Baik, yang berikutnya ada fungsi utang usaha. Umumnya setiap perusahaan mengajukan utang untuk keperluan kegiatan usaha. Salah satunya adalah melunasi pembayaran tagihan. Berikut ini adalah fungsi lain dari utang bagi perusahaan. Yang pertama ada biaya perjalanan bisnis. Pada perusahaan skala besar, utang akan dimanfaatkan sebagai pembiayaan perjalanan bisnis dalam pembangunan usaha. Nantinya dana tersebut akan digunakan untuk pemesanan tiket pesawat, sewa mobil, hingga akomodasi hotel. Yang kedua, ada pembayaran internal. Pembayaran internal ialah utang tersebut juga dapat digunakan untuk membiayai kebutuhan internal perusahaan yang disertai dengan tanda terima. Misalnya biaya parkir, pembelian bahan bakar, hingga kebutuhan dapur seperti makanan ringan maupun konsumsi rapat perusahaan. Lalu yang terakhir ada pembayaran kreditur. Tidak selamanya perusahaan membeli barang yang diperlukan secara tunai, melainkan dengan angsuran kepada founder atau kreditur dalam jangka waktu tertentu. Utang tersebut akan digunakan untuk melunasi pembayaran eksternal sebelum memasuki jatuh tempo. Sistem utang usaha. Pada dasarnya, utang usaha akan bertambah apabila ada transaksi yang tidak dicatat secara tetap dalam laporan perusahaan. Maka dari itu, perlu dilakukan sejumlah proses agar utang usaha dapat ditangani dengan baik, diantaranya sebagai berikut. Yang pertama, penerimaan tagihan. Saat sebuah perusahaan menerima faktur dari kreditur, maka perusahaan harus mengecek keabsenan tagihan tersebut terlebih dahulu, baik dari jumlah transaksi hingga syarat pelunasannya. Nantinya, tagihan ini akan bermanfaat dalam melacak total barang yang diterima. Yang kedua, tinjau detail tagihan. Pemeriksaan tagihan secara detail wajib dilakukan oleh semua perusahaan. Hal ini bertujuan agar tidak terjadi kekeliruan dalam pencatatan laporan keuangan. Adapun yang perlu diperhatikan adalah nama vendor dan tanggal jatuh tempo sesuai dengan kesepakatan. Yang ketiga, pembayaran tepat waktu. Pembayaran angsuran utang usaha merupakan arus kas keluar yang bersifat tidak rutin. Semua pelunasan utang harus dilakukan sebelum memasuki tanggal jatuh tempo tagihan. Pastikan nominal pada cek maupun rekening bank vendor telah siap dan terverifikasi. Tips pengelolaan utang usaha. Yang pertama, buat anggaran. Pengaruh dari transaksi pembayaran utang usaha adalah berkurangnya jumlah kas suatu perusahaan, sehingga perlu adanya pembuatan anggaran agar arus pengeluaran dapat dikendalikan. Jika terdapat kelebihan dana, maka akan dialokasikan untuk menutupi utang tersebut. Yang kedua, tentukan tingkat prioritas utang.
Tidak hanya dari nominal utang, namun salah satu faktor penting lainnya dalam penentuan prioritas utang adalah dampak yang akan ditimbulkan jika perusahaan terlambat melakukan pembayaran. Yang ketiga, rencana cadangan. Dengan membuat rencana cadangan, perusahaan akan lebih berhati-hati dalam menjalankan kegiatan usaha yang terkait penggunaan utang. Selain itu, Anda juga dapat memperkirakan kebutuhan anggaran agar dana pinjaman digunakan semaksimal mungkin. Yang keempat, negosiasi. Lakukan negosiasi dengan pemberi kreditur agar menurunkan suku bunga pada utang Anda. Diskusikan bagaimana cara atau sebuah solusi untuk dapat memberikan persyaratan pelunasan yang lebih baik dan tidak terlalu membebankan. Sini saya akan menjelaskan contoh kasus PT Domino. PT Domino adalah distributor DVD player merek Akira. Pada tanggal 19 Mei 2012, perusahaan tersebut membeli 100 unit DVD player dengan harga 300.000 per unit. Atas transaksi tersebut, PT Domino diberi kesempatan untuk membayar dalam tempo 45 hari dengan persyaratan 2/20 termin 45. Pada tanggal 5 Juni 2012, PT Domino melunasi utangnya dan memperoleh potongan sebesar 2%. Jurnal yang dibuat berkaitan dengan transaksi tersebut adalah pada tanggal 19 Mei 2012, persediaan 300.000 dikali 100 unit sama dengan 30 juta, utang usaha 30 juta, mencatat pembelian barang dagang secara kredit. Pada tanggal 5 Juni 2012, utang usaha 29.400 ditambah 600.000 sama dengan 30 juta. Kas 30 juta dikurangi 600.000 sama dengan 29.400.000. Potongan tunai 2% dikali 30 juta sama dengan 600.000, saya mencatat pelunasan hutang usaha. Potongan tunai sama dengan presentasi potongan tunai dikali persediaan sama dengan 2% dikali 30 juta sama dengan 0,2 dikali 30 juta sama dengan 600.000. Dan selanjutnya di sini ada kesimpulan, dalam bisnis utang perusahaan tidak dianggap sebagai kondisi keuangan yang tidak sehat. Pasalnya, utang tersebut sangat dibutuhkan agar kegiatan operasional perusahaan tetap dapat berjalan lancar. Perbedaan utang dagang dan utang usaha terletak pada cara penerapannya. Utang usaha adalah kewajiban perusahaan untuk membayar hutang terkait dengan inventaris, sedangkan utang dagang yaitu tanggung jawab perusahaan atas keseluruhan utang jangka pendek. Terima kasih.